kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel MNSN. Oke, seperti biasa di akhir-akhir bulan seperti ini, waktunya kita akan cicil Bitcoin untuk kuliah di tahun 2035. Oke, ini edisi Februari 2026. Terpantau harga Bitcoin saat ini dalam US dollar adalah 62.800-an ribu USD. Artinya apa? Artinya kondisi market saat ini sangat oke, menuju bear market atau sudah bear market. Seperti kita lihat, sepertinya sudah memasuki area bear market. Oke, berarti artinya siklus 4 tahunan masih sangat dipertahankan. Begitu, itu dari keadaan market. Oke, bagaimana keadaan porto kalian? Tentunya pasti akan merah, utamanya kripto ya, pasti minus. Kalau berhasil catch di atas, take profit di atas, catching di bawah sekarang bagus, tapi jarang sekali banyak orang yang bisa melakukannya. Oke. Kondisi market seperti ini tetap santai ya, karena balik lagi tujuan kita adalah cicil Bitcoin 100.000 rupiah per bulan sampai tahun 2035. Untuk apa? Untuk kuliah, utamanya kuliah anak. Jadi kita lihat progresnya seperti apa, video per video per bulan nanti sampai 2035. 100.000 rupiah per bulan, I think semua orang bisa melakukannya. Oke. Melihat keadaan market seperti ini, kita copyin aja, copy gajah. It's okay. Sebelumnya kita cek dulu market Bitcoin time frame 4 jam. Kemarin sempat coret-coret di sini sih ya, di tanggal-tanggal belasan Februari kemarin coba bikin garis trend line untuk resistance, support, bikin triangle, dan kok pola teknikalnya seperti ini, seperti nggak asing. Nah, setelah di browsing, pola patternnya itu seperti ini, bearish rising wedge. Dia dari atas turun, setelah turun itu dia naik dikit, turun lagi, naik sideways, tapi dia membentuk triangle. Setelah itu ketika break di bawah trend line ini, dia langsung turun, dan kebetulan mirip sekali, nggak 100% mirip, cuman hampir sama lah. Kemarin saya tarik ini trend line-nya, ketika tembus harusnya ini dia langsung jatuh ya, cuman dia masih ada perlawanan dikit, naik ke atas lagi. Saya kirain kemarin tuh dia bakal break trend line yang atas ini, jadi merusak patternnya. Ternyata setelah saya tambahin garis trend line yang bawah ini, ketika dijebol di sini ya sudah, patternnya kebentuk bearish rising wedge. Apakah akan terus turun? Nah, we don't know. Cuman support terkuatnya ada di 60.000. Ini kalau orang bilang tuh psikologis
Nah, area psikologisnya pas di 60.000. 60.000 ini banyak. Nah, dalam segini banyaknya nih bakal ditahan di sekitar 60.000. Kalau ini jebol, kita lihat lagi di time frame yang lebih besar. Dimana dia? Di tahun 2022, sepertinya di tahun yang 4 tahun yang lalu. Kita coba pakai di time frame one day. Nah, belum kelihatan juga. Besarin lagi di 1 week aja. 1 week. Oh sorry, kalau di Lighter dia belum kebaca ya, harus di ini apa namanya, di Trading View. Pakai 4 jam aja lah biar mudah. Let's go. Trading View masih loading. Oh ini dia. Alright, ini garis 60.000-nya, garis kuatnya di sini nih ya. Jadi area sangat vitalnya itu di 50 sampai 70 ya. Iya. Mungkin volatilitas yang sangat kuat area ininya di area amannya di 50 sampai 70 ya, sidewaysnya disitulah. Kalau 50 jebol ya sudah, nanti kita bakal menuju ke area yang lebih dalam di 40. Ini sudah ini sih, kalau 40 itu sudah sangat minus banyak sih. But it's okay. Di area sini, di area 60 itu area adalah top cycle 2021. Harusnya paling kuat sih ya supportnya. Ini sudah membentuk head and shoulder. Set shouldernya sini, headnya sini, sudah bottom. Apakah akan dibottomin lagi? We don't know. We don't know, and we don't care about the pricing because we need to buy every month. Okay. Nah, itu untuk Bitcoin time frame besarnya. Oke. Kita close. Balik lagi ke sini. Oh, ada rebound sedikit hijau nih, 63. Tapi I feel ini bakalan turun lagi nih ya. Akan menyentuh area 60-an. I feel. Kenapa? Tadi sih ada data on chain itu deposit ETF banyak masuk ke market checks kalau nggak salah. Pasti ya, kalau parkir di sana sih kemungkinan besar 70%, 80% bakal dijual. Kalaupun nggak dijual ya tergantung, ada buyer yang nunggu lebih besar daripada data on yang parkir, atau lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti artinya market bakalan dump lagi, turun lagi, ditundang lagi, diseret ke bawah lagi. Seperti itu. Cuman dari pantauan saya selama beberapa minggu ya, setiap hari, kalau nggak salah setiap hari Rabu, Selasa menuju Rabu itu pasti banyak koreksi ya. Seperti inilah contoh-contohnya ya. Nggak tahu dicek tanggalnya. Ini dam terbesar ini di pertengahan
minggu ini juga, minggu pertengahan minggu ini juga. Intinya kalau kalau di akhir pekan itu lebih cenderung ke stabil, naik pun juga nggak terlalu tinggi, stabil dan naik dikit. Cuman kalau penurunan yang tajam, volatilitasnya tinggi itu biasanya di hari Selasa sama Rabu sampai hari Jumat. Jadi kemungkinan ya kalau teman-teman mau ambil short, waktunya di situ. Kalaupun tepat ya, kalau nggak tepat ya pakai SL aja biar aman. Sebelum lanjut ke pembelian, kita cek dulu kondisi market total. Market cap minus 4%, 36 penta triliun berapa ya? Iya, 1000 triliun atau lebih ya, lupa, 36.000 triliun ya mungkin. Ini indeks CMC dari 10 besar mungkin ya. Fear and greed-nya ini extreme fear di poin 11. Sebelumnya yang lebih parah sih di 5 sih ya poinnya, tapi ini 11 tuh masih lumayan kuat berarti ini. Alt season sangat jauh sekali. Jadi setelah menyentuh alt season di awal tahun apa akhir tahun kemarin ya, menyentuh di alt season yang biru sini, sebentar aja baru drop begitu. Market keseluruhan Bitcoin minus 5%, Ethereum 6%. Ini Vitalik jualan terus. Kabar-kabar terakhir ini minus semua. Ethereumnya, holder Ethereumnya pada kebingungan, tapi Bitmain selalu beli terus dan staking terus, jadi stabilnya di situ. Dia tahu, atau Vitalik tahu kalau Bitmain sedang serok Ethereum dan staking, makanya dia keluarin terus, mungkin begitu. XRP minus 7%, BNB 5%, Solana 8%. Ini pukulan tajam ini Solana. Tron stabil, Dogecoin 8%, Bitcoin Cash 14%, ada 8%, Hyperliquid 10%. Wah, ini kesempatan bagus Hyperliquid, karena 3 tahun lagi prediksinya token unlock itu 100% sudah keluar, dan ya mungkin menyisakan peredaran supply-nya, dan si developer kan buyback terus. Nah itu tinggal bagaimana permainannya nanti. Cuman kalau di market bearish kayak gini ya, Hyperliquid itu returnnya tinggi. Kenapa begitu? Karena orang cenderung masuk ke teknik short. Nah, pengen nge-short. Nah, tempat yang paling bagus di mana? Di Hyperliquid begitu. Transparan, on chain. Binance pun sekarang sudah kalah dengan Hyperliquid begitu. Makanya returnnya Hyperliquid ini sangat tinggi. Sementara ini ya kayak Lighter, kayak Aster itu masih susah untuk menyaingi si Hyperliquid ini. Tapi saya yakin juga CZ, Binance, dia nggak akan tinggal diam saja. Hyperliquid menguasai pasar future, makanya dia melalui Aster bakalan bikin persaingan lah begitu. Intinya CZ itu calm tapi mematikan. Nah, dia itu diam-diam menghanyutkan begitu. Dia sedang merencanakan sesuatu yang big untuk Hyperliquid mungkin ya.
maksudnya bukan menyerang hyper liquid, dia bikin persaingan, intinya persaingan menarik pasar. Nah, begitu. Ini di luar isu global perang ya, seperti itulah. Trump dengan Hawaii-nya, huru-haranya, ancem-ancemannya. Yang lucu adalah ketika si Trump kasih tarif ke semua negara, ternyata dari pengadilan internasionalnya ilegal. Artinya apa? Ya begitulah, nggak resmi. Dan dia bilang kalau nggak salah, ketika semua dibatalin, semua negara ditarif 10% kalau nggak salah. Jadi ya lucu, main dar, banyak negara yang ketipu, internasional pengadilannya nggak setuju, balik lagi begitu. Dikocok-kocok terus, marketnya dibikin gonjang-ganjing. Dari situ mereka pun dapat return banyak tuh, dapat untung banyak si keluarga Trump ya, utamanya WLFI. Kalau nggak salah, nggak tahu si anaknya Trump itu, dia dapat untung banyak dari permainan market. Entah itu sengaja dimanipulasi, dibikin, atau memang ya kemungkinan besar memang manipulasi, tapi kelasnya global, pakai isu-isu peperangan begitu. Oke, cukup untuk ini update marketnya. Langsung saja ke menu utama. Mari kita beli Bitcoin. Kita masuk ke Indodax. Seperti biasa, saldonya, asetnya sekarang turun. Kemarin sempat menyentuh 1,2, sekarang sudah turun lagi menjadi 1 juta rupiah, artinya minus 20% lebih. Oke, but we don't care about price. Kita lihat riwayat transaksinya dari Januari 2025, 1,6, ini dalam rupiah ya, 1,6 M, 1,3, 1,4, 1,5. Terakhir harga terendahnya 1, kemarin ya, bulan Januari 1,370, dan sekarang market 24 Februari 2006 menyentuh 1,072 miliar. Artinya hari ini kita beli di harga paling murah di antara bulan-bulan kemarin. Oke. Ini kesempatan yang bagus sebetulnya karena diskon. Langsung saja kita kasih 100.000 langsung market instan. Total berapa? Kita belikan 100.000 rupiah. Saldonya 154 sudah diisi kemarin. Kita beli 100.000 rupiah. Oke, order beli telah berhasil dipasang untuk 100.000, terbeli 0,00009295 Bitcoin di harga 1,073 miliar rupiah. Ini terhitung di bulan Februari 2026. Oke, kita lihat riwayatnya. Lagging, udah kelihatan ya riwayat. Ini riwayat transaksi. Oke, kita dapat harga paling bagus 1,3, 1,0. Nah, nanti kalau marketnya sudah recovery dengan baik ke atas, bull season kembali datang, dibayangkan 1,8. Nah, dari 1,0 ke 1,8 berarti hampir 40%-an ya up-nya. Ya begitulah, kalau DCA enaknya di situ,
market tinggi, market rendah, not worry. Begitu kawan-kawan. Oke, mungkin itu aja video untuk edisi Februari 2026, pembelian Bitcoin Rp100.000 per bulan sampai di 2035. Jangan lupa saya bikin video lagi mulai bulan kemarin, bulan Januari, videonya tentang aset kelas yang lain, 3 aset kelas yang menjadi nilai lindung mata uang. Pertama emas, kedua perak, ketiga Bitcoin. Nah, di sini nih dikomparasi nanti. Jadi setiap bulan nanti saya akan deposit berapapun itu, bebas, nanti dibagi 3. Jadi misal deposit 300.000, jadi dimasukkan ke 3 aset kelas ini, 100.000 di emas, 100.000 di perak, dan 100.000 di Bitcoin. Nanti di lewat aplikasinya peluang, lihat di video selanjutnya. Oke, video yang tentang 3 aset kelas yang perlu dimiliki sampai di tahun-tahun berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, sebelumnya ini pas di bulan suci Ramadan ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Semoga lancar sampai di akhir Ramadan dan nanti menjemput hari kemenangan. Oke, sampai ketemu lagi di bulan Maret, berarti Maret ya, di bulan Maret bulan depan. Sampai segini dulu, selamat menjalankan ibadah bagi yang menjalankannya dan jaga selalu kesehatan. Dadah.